Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya WJ Channel. Ya, buat teman-teman dimanapun anda berada, selamat beraktivitas dan selamat siang. Di sini saya akan berbagi sedikit lagi memahami seputaran sepeda motor ya teman-teman. Yang kondisi sepeda motor ini sudah parah. Artinya suara mesin kasar, sudah berasap, sudah pokoknya banyak suara-suara aneh lah di bagian mesin ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas tuntas di mana aja pokok permasalahan di mesin ini ya teman-teman. Jadi sepeda motornya di sini saya mendapatkan nasabah Yamaha Vixion ya teman-teman, Vixion ULD. Jadi sebagian deksel sudah saya bongkar. Ini tinggal proses pembongkaran bagian karter tengah. Nanti bakal kita bahas ya teman-teman, seputaran Vixion ini di mana aja kah yang membuat suara berisik dan kasar ya teman-teman. Oke, terlebih dahulu saya akan percepat aja videonya. Saya akan bongkar dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan aja klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng sebelah kiri Anda ya teman-teman. Buat teman-teman setia saya, terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa dukung terus WJ Channel dan share sebanyak-banyak ke sosial media Anda ya teman-teman. Oke, langsung aja kita proses pembongkaran. Ini sudah saya bongkar, sudah saya turunkan mesin dan sudah saya belah. Jadi kita akan membahas satu persatu di mana aja kerusakan Vixion yang sering terjadi ya teman-teman, dan faktor apa Vixion ini murah cepat kasar maupun rusak ya teman-teman di bagian mesin onderdilnya ya. Oke, langsung aja saya akan ulas satu persatu. Terlebih dahulu teman-teman dimanapun anda berada, gunakanlah suku cadang yang original ya teman-teman, karena suku cadang original aja bisa rusak, apalagi suku cadang yang KW-KW ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, terlebih dahulu kalau penggantian suku cadang di bagian mesin, gunakanlah onderdil yang aslinya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari head. Kita mulai dari pembahasan di head dan di deksel. Jadi seperti inilah teman-teman kejadiannya. Ini adalah onderdil yang KW ya teman-teman. Nah, ini adalah onderdil yang KW-KW. Penyakit yang utama sering terjadi itu adalah di bagian pelatuk ataupun piano ya teman-teman. Di sini pianonya sudah hancur laharnya ya teman-teman. Sudah hancur, jadi suaranya sangat kasar sekali ya teman-teman. Kerja. Nah, inilah dia terjadinya penggantian suku cadang yang tidak asli ataupun yang KW seperti kejadian ya teman-teman. Dia sudah keluar biaya tapi hasilnya tidak memuaskan dan hasilnya juga rusak ya teman-teman. Oke, langkah kedua kita harus perhatikan juga di bagian aslep. Teman-teman bisa lihat bagian aslep. Jadi kebetulan di sini aslepnya teman-teman bisa lihat di sini sudah kena, sudah baret. Dia bolong-bolong seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita ulas kenapa ini partnya kayak bekar-bekarat ataupun bolong-bolong, nanti kita akan ulas terakhir nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan juga di bagian aslep. Kalau seperti ini kejadiannya, teman-teman bisa ganti. Tapi kalau teman-teman punya papas noken as, teman-teman bisa ulangi sendiri peracikannya teman-teman. Oke, langsung kita bahas ke berikutnya. Oke, yang ketiga kita lihat juga di bagian rantai keteng. Rantai keteng ini apakah layak pakai atau tidak, dan kita akan bahas gimana suara rantai keteng yang bunyi. Jadi terlebih dahulu teman-teman harus seperti ini cara melihat rantai keteng yang rusak atau tidak. Teman-teman bisa pasang, lalu teman-teman bisa tekan seperti ini sekencang-kencangnya. Kalau dia goyang itu tandanya, maksudnya goyang parah ya teman-teman. Kalau dia goyang parah itu tandanya rantai keteng tidak bisa dipakai lagi. Alangkah baiknya harus diganti, karena kalau tidak ganti maka mengeluarkan suara yang akan kasar seperti rantai sepeda motor yang sudah haus ya teman-teman. Jadi di sini rantai tebeng masih bisa kita gunakan. Rantai tebeng seperti ini masih bisa digunakan ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita membahas di bagian botol klep dan settingan klep ya teman-teman. Jadi ini belum saya bongkar. Jadi buat teman-teman di mana pun anda berada, sekilas mata juga bisa kelihatan di mana settingan klep ini yang sudah haus ataupun yang sudah habis. Jadi artinya kalau settingan itu yang udah habis, maka klepnya ini akan tenggelam ya teman-teman. Kelihatan nanti pakai mata, kasat mata pun kelihatan teman-teman. Baru langkah berikutnya teman-teman bisa cabut di klepnya, lalu teman-teman bisa goyang di bagian botol klep. Kalau dia botol klepnya goyang, alangkah baiknya teman-teman bisa ganti ya teman-teman. Karena kalau tidak diganti percuma aja kalau mesin ini dibongkar, tidak proses penggantian, maka suara akan juga kasar ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita akan membahas di bagian blok ya teman-teman. Oke, sampai di situ teman-teman sudah paham semua ya. Langkah berikutnya kita bahas ke bagian masalah blok. Oke, di sini kebetulan blok sepeda motornya sudah merek KW ya teman-teman. Udah pakai NPP punya konsumennya.
Jadi kalau merek yang KW-KW seperti NPP, Densin, segala macam itu bisa di boring ya teman, karena linernya ini sudah menggunakan liner besi biasa ya teman-teman. Jadi bisa melakukan pemboringan. Tapi kalau barang originalnya tidak bisa boring ya teman. Jadi proses di blok ini teman-teman supaya tahu, di video-video saya sebelumnya sudah saya bahas mengenai blok fiction, MX, MX King itu walaupun dia onderdil yang baru, suku cadang yang original yang asli bisa langsung pasang tapi masih mengeluarkan suara ya teman-teman. Artinya blok yang baru itu masih sedikit ada goyang di bagian sini ya teman, ada proses goyang ya. Jadi alangkah baiknya itu teman-teman bisa press dulu pistonnya supaya pantat piston ini padat ya teman. Jadi pistonnya suaranya bakal halus, tidak mengeluarkan suara kasar. Jadi ciri-ciri piston yang kena itu seperti ini ya teman. Ciri-ciri piston yang baret itu seperti ini, dia kena ya teman. Oke. Jadi linernya pun dinding bloknya juga cacat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan secara detail. Di sini sudah garis-garis. Jadi alangkah baiknya ini harus diboring ya teman, karena ini masih menggunakan blok yang KW, tidak proses penggantian barang original. Oke teman-teman, sampai di sini sudah paham teman-teman cara proses penggantian pistonnya tadi ya teman. Alangkah baiknya blok yang baru original itu harus di press pistonnya supaya padat ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita bahas di bagian sokar ya teman-teman, tiang sokar. Jadi gimana caranya teman-teman mengetahui tiang sokar yang kena? Jadi alangkah baiknya sebelum turun mesin teman-teman bisa pukul bagian atas. Kalau mengeluarkan suara seperti ini artinya tiang sokarnya sudah parah ya teman-teman. Dan bisa juga teman-teman goyang ke kanan kiri ya teman-teman. Nah, ini mengeluarkan suara juga, dan ini sudah kena ya teman-teman. Alangkah baiknya proses penggantian. Kalau teman-teman sudah parah seperti tiang sokarnya tidak proses penggantian, maka teman-teman akan merugikan. Artinya ruginya di mana? Bakal pistonnya nanti bakal cepat kena lagi ya teman-teman, bakal cepat baret lagi, karena tiang sokar yang naik ke atas itu tidak stabil dan tidak normal. Maka pukulan tiang sokar itu akan sembraut, artinya tiang sokar itu akan lasak lah seperti itu ya teman-teman. Jadi maka piston yang baru atau blok yang baru tetap aja nanti bakal cepat haus, artinya cepat berasap ya teman-teman. Langkah baiknya kalau sudah kena tiang sokar ini teman-teman bisa langsung overhaul dan ganti tiang sokarnya teman, dan juga laharnya. Alangkah baiknya lahar ini diganti karena proses pembukaan lahar ini menggunakan manual. Jadi kebanyakan kita di Indonesia menggunakan manual, artinya lahar itu dijepit dan dipukul, otomatis lahar yang lama bakal sedikit banyaknya akan goyang teman-teman. Alangkah baiknya laharnya itu juga diganti. Oke, sampai di sini sudah paham ya teman-teman. Langkah berikutnya kita bahas mengenai crackers yang mana saya bilang ya teman, seperti bekarat atau tiang sokar atau bandulan sokar ini kayak gini ya teman, bolong-bolong atau bekarat. Oke, ini disebabkan gara-gara air radiator yang bocor. Jadi biar teman-teman dimanapun ada berada paham kenapa di tiang sokar ini, di sokar ini seperti ini kejadiannya di bagian besi-besinya bekarat ataupun bolong-bolong. Ini terjadinya kebocoran di bagian air radiator ya teman-teman. Jadi air radiatornya itu bocor dari atas turun ke bawah dan mengendap di bagian mesin. Otomatis air radiator dan oli bercampur. Lama kelamaan proses penggantian oli terlalu lama, jadi menyebabkan besi-besi yang di dalam itu akan berkarat dan akan seperti ini bolong-bolong. Tapi terlebih dahulu teman-teman harus perhatikan juga nanti gigi rasionya ada yang kena atau tidak. Kadang mau juga dia udah lama terendam, gigi rasio ini bakal haus, keropos-keropos juga itu teman-teman. Jadi bahaya juga kalau ini gigi rasionya terjadi seperti itu ya teman-teman, keropos dan bekarat ya teman-teman. Oke, proses buat lahar teman-teman bisa cek sendiri satu persatu laharnya, mana yang goyang ataupun yang kena, teman-teman bisa langsung melakukan penggantian ya teman-teman. Karena buat overhaul ini teman-teman harus amati betul mana suku cadang yang harus diganti, karena kalau tidak detail dilihat maka nanti teman-teman akan nyesal. Artinya nyesalnya kayak mana? Onderdil yang sudah dipasang, mesin yang sudah dirakit, tiba-tiba ada suatu onderdil yang tidak diganti, maka teman-teman akan merugikan. Artinya merugikan kenapa? Gara-gara satu benda yang tidak diganti maka suara mesin akan kasar. Akhirnya teman-teman harus bongkar mesin ulang lagi kan otomatis butuh biaya dan modal lagi ya teman-teman. Makanya buat overhaul ini teman-teman harus perhatikan mana suku cadang yang sudah kena dan mana suku cadang yang masih bisa dipakai ya teman-teman. Alangkah baiknya terlebih dahulu teman-teman bisa cek dulu mana suku cadang aja yang harus diganti,
dan penggantian proses suku cadang, alangkah baiknya teman-teman pakai menggunakan originalnya ya teman-teman. Karena sistem pribadi saya, barang original aja bisa rusak, apalagi barang yang KW-KW teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya, dimana aja yang harus diperhatikan. Oke, dan buat berikutnya teman-teman bisa juga di bagian kampas kopling, supaya tarikannya jos, teman-teman bisa perhatikan juga kena tidak atau tidak, bisa satu persatu dilihat ya teman-teman. Oke, sampai di sini semoga apa yang sudah saya ulas di sini teman-teman paham semua di masalah seputaran mesin sepeda motor ini ya teman-teman. Oke, buat nanti video perakitannya teman-teman bisa saksikan aja nanti di video part 2 nya. Saya akan tuntaskan proses perakitan dan suku cadang apa saja yang harus saya ganti ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan di sore hari ini teman-teman paham semua tentang ulasan suku cadang, apa aja yang harus diganti dan apa aja yang harus diamatin. Karena kerusakan sepeda motor ini tidak sepele ya teman-teman. Karena teman-teman sepele mengakibatkan fatal. Artinya 3 suku cadang yang diganti, 1 yang tidak diganti, artinya 3 yang bagus, 1 yang tidak bagus, maka suara mesin akan tetap kasar ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda memahami seputaran bagian mesin sepeda motor. Dan saya Wijaya Channel mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video-video saya. Dan buat teman-teman yang suka silahkan aja langsung like-nya. Dan buat teman-teman yang suka juga bisa langsung share sebanyak-banyak ke sosial media teman-teman Anda ya teman-teman. Oke, di sore hari ini saya akhir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.